Mbak Yuni, kita sebagai manusia itu untuk menyelesaikan problem hidup kita sendiri aja udah berat. Tapi Anda mendedikasikan diri Anda untuk menyelesaikan masalah dari pekerja migran yang ada di Hong Kong. Dan mereka ini yang datang ke Anda bermasalah. Kalau boleh tahu rata-rata sehari berapa banyak Anda ditelepon atau dimintain tolong? Sebenarnya HP saya itu kayak sudah menjadi apa ya, semua orang sudah memiliki nomor saya. Satu hari itu saya bisa 100 sampai 300 telepon masuk. Sebanyak itu? Sehari. Kalau WhatsApp Kapan Anda punya waktu makan, danan, atau ngobrol sama keluarga kalau telepon sebanyak itu? Di situ saya selalu katakan bahwa saya manusia biasa semampu saya. Dan SMS sehari itu bisa sampai 15.000. Astaga. Bisa dicek HP saya, karena HP saya bukan privasi ya. HP saya itu saya sudah publik, siapapun boleh ngecek HP saya. Dimana ini saya tekankan bahwa di luar sana itu banyak sekali masalah yang tidak pernah terungkap. Dan semua masyarakat itu merasa tabu dengan masalah. Padahal daripada dipendem dan akhirnya mengakhiri hidup. Itu yang saya tidak inginkan, karena ada beberapa kasus yang bisa membuat mereka itu mengurungkan diri untuk mengakhiri hidup. Jadi dulu utang bank karena keluarga tidak peduli, dia sudah dibohongin orang, ditipu, paspor digadekan sampai 20 juta, dipecat majikan, akhirnya overstay, kaburan, dan akhirnya sakit. Maka itu saya nangis ya, saya sangat kecewa dan tahu sendiri kan kalau beban punya orang kita tampung kan itu sampah. Otomatis kalau satu hari saya YouTube aja per harinya 20 konten. Jadi saya bisa bilang nih, YouTuber mana yang bisa satu hari sampai 24 video satu hari. Dan saya melakukan itu. Kenapa? Karena berarti banyaknya masalah. Boleh dijelasin kasus-kasus utama yang selalu datang ke Anda dari teman-teman kita TKW maupun pekerja migran di Hong Kong, itu kasus apa aja misalnya? Apa ya, kekerasan dari majikan, tidak digaji, kekerasan dari agensi, dan juga dari keluarga, kekecewaan sama suami, akhirnya merambat ke percintaan di dunia media sosial, dan jatuh cinta pada laki-laki bayangan. Kenapa saya bilang laki-laki bayangan? Kan belum pernah ketemu, cuman suara aja. Mereka sudah bisa mentransferkan uang sampai 800 juta. Oh? Iya, itu banyak di konten saya, dan yang paling mengenaskan adalah seorang ibu-ibu yang berumur 55 tahun, pacaran dengan polisi berumur 23 tahun. Orang sana? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia yang ada di sana tadi. Kenapa saya bilang bayang-bayang? Karena tidak pernah ada laki-laki itu. Oke. Jadi terus, ibu itu membayangkan dirinya jadi ibu bayang-bayang. Karena ibu Bayangkari kan istrinya polisi nih, istrinya tentara. Tapi kalau nggak ada ibu bayang-bayang. Jadi apa yang terjadi? Ya ngenes, kan nggak pernah ada. Setelah itu saya pernah meminta bantuan Polda Jawa Timur, BP2MI juga, Uya-Kuya juga, ternyata orangnya ada di penjara. Oh, jadi dari penjara. Dari penjara. Saya punya itu datanya yang di penjara. Tujuan dia apa? Memeras uang. Memeras. Oh, jadi minta-minta uang dari ibu ini. Betul. Jadi mereka video call telanjang. Oh. Jadi si ceweknya telanjang, setelah itu minta uang. Kalau nggak dikasih disebarkan. Oh. Jadi ini sudah ada buktinya. Bahkan di penjara manapun sudah ada suratnya semuanya. Dan itu yang membuat saya sangat kecewa saat keluarga minta uang nggak dikasih, tapi kenapa kalau pacar itu dikasih. Oke. Saya ingin mengedukasi teman-teman bahwa jika kamu mencintai seseorang, tapi bukan uangmu yang dikasihkan. Jadi saya tidak ingin mereka mengirim uang pada laki-laki. Dan kebanyakan pekerja kita sehari ini, saat ini, mereka cuma bekerja 2 bulan, 3 bulan, mereka ngutang di sana. Kenapa sampai seperti itu? Gaya hidup mungkin ya, mungkin saya tidak tahu, karena saya tidak pernah menanyakan secara detail pribadi. Saya cuma memberikan solusi untuk masalah dia agar tegar menghadapinya. Jadi sebenarnya saya selama ini tuh punya masalah, dan sampai ada yang dimasukin penjara gara-gara tidur bareng sama anak majikan. Nggak sengaja plek tangannya nempel di dada anak majikan. Itu pun dipanjarain. Nggak sengaja mukul anak. Karena anaknya nakal dipukul aja, masuk penjara. Dan
ngambil uang belanja tanpa pamitan atau uangnya lebih. Nah ini kebiasaan teman-teman. Kalau di Indonesia dibiasakan nih sama suami, keluarga atau sama pekerjaan. Yang amanah kalau uang itu 1 sen dikembalikan ya dikembalikan. Jangan disimpan sendiri. Karena majikan di sana itu sangat inget sekali ya. Dan saya selalu bilang orang Hong Kong itu membunuh tanpa menyentuh. Artinya adalah membunuh karakter dan mental. Kalau tidak, mereka akan panggil polisi. Kasusnya misalnya apa contohnya? Contohnya nih, ini anak sudah tidak kuat lagi bekerja di rumah majikan karena ini mungkin tidak pernah diangkat ya. Majikan itu telanjang kalau lihat mbaknya. Akhirnya mbaknya videoin, tapi mbaknya tetap salah. Dan pastinya kan butuh proses-proses juga seperti apa dan bagaimana. Akhirnya majikan ngancam, ya udah kamu nggak tak polisiin, hapus itu videonya. Dan besoknya dia difitnah nyuri. Siapa yang menang? Tetap majikan. Saat majikan mengkasuskan cecenya, majikan nggak ada masalah. Tapi cece tersebut, mbaknya tersebut harus nganggur sampai kasus selesai. Saat kasus selesai itu kira-kira 3 bulan sampai 1 tahun nganggur. Kemana mereka tinggal? Tidak ada pendapatan. Betul, dan mereka nggak ada tempat tinggal. Di Hong Kong 1 hari 100, 200 ribu. Kemana mereka pergi? Dan kenapa saya ada tempat tinggal buat mereka? Nah, nanti cerita ya bagaimana awal mulanya sampai Anda menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang bermasalah. Tapi sebelum sampai di situ saya ingin yang kasus tadi ya. Karena ini pembelajaran buat siapapun yang menonton ini, terutama bagi teman-teman yang punya keinginan untuk bekerja di Hong Kong. Karena Anda berkali-kali mengingatkan jangan melihat indahnya Hong Kong aja. Betul. Ada masalah-masalah yang harus juga diwaspadai. Betul. Nah, salah satunya saya dengar sendiri kasus dari video Anda, kasus ada bilang nangis-nangis minta tolong Anda, apa solusinya, karena dia baru kenalan orang berapa bulan itu, terus kemudian diajak ke kantornya, di sana dipaksa telanjang, kemudian difoto, dan dia panik foto ini kalau kemudian diunggah ke media sosial. Betul. Kasus persisnya seperti apa? Jadi mbaknya ini masih masa potongan, di mana dia mau mencari uang ceperan mungkin. Dia berpikir bahwa berpacaran dengan orang Hong Kong atau berpasangan dengan orang Hong Kong maka akan diberikan uang. Nah ini mindset yang harus diubah. Bahwa kalau pacaran itu jangan mengharapkan uang duluan. Saat kita mengharapkan uang mereka juga berpikir akan memanfaatkan kita. Dan mbaknya itu salah langkah. Pacaran, makan, sebenarnya mereka belum kenal lama. Belum sampai 1 bulan. Dan diajak ke kantor. Di kantor situ difoto-foto. Dan si laki-lakinya mulai mengancam. Setelah mengancam dia telepon saya bilang, minta nomornya. Akhirnya saya damprat secara pribadi ya, karena di Hong Kong kan saya tidak mau berbenturan dengan hukum yang ada di Hong Kong. Setelah itu dia tidak melakukan penyebaran video tersebut. Karena saya bilang bahwa saya akan membantu mbaknya ini dengan asas hukum juga. Karena kamu yang memaksa dia. Tapi sekali lagi diceritakan dia memaksa nih. Tapi si laki-lakinya bilang sama-sama suka. Kan repot sayanya. Iya. Sayanya yang repot. Jadi saya bilang sekali lagi sama mbaknya, kalau sama-sama suka jangan cerita sama saya nangis. Tapi kan saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena di sini saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Saya cuma ingin memberitahu pada masyarakat luas bahwa jangan melakukan itu. Jadi kalau sudah terjadi saya nggak bisa merubahnya. Tapi saya selalu meminta ke depannya jangan sampai terjadi. Menariknya kasus per kasus yang Anda bahas ini menjadi pembelajaran bagi siapapun juga. Baik yang mau berangkat ke Hong Kong maupun yang sudah ada di Hong Kong. Nah yang nanti saya mau tanya apa yang terjadi sebenarnya yang viral tentang orang atau TKW yang dikirim ke rumah sakit orang gila di sana, rumah sakit jiwa. Betul. Tapi sebelum sampai di situ juga, saya ingin tahu yang Anda kan berdebat sama orang Indonesia di Indonesia yang mengancam akan mengupload video pacaran yang telanjang yang TKW itu. Boleh jelasin kasusnya sedikit? Oke, tentang kasus itu adalah waktu itu si ceweknya barusan kenalan aja, mereka belum lama. Dan mereka bilang tetangga, tapi belum pernah ketemu juga. Dan akhirnya mereka sudah pacaran seminggu, 1 bulan, 2 bulan. Akhirnya si laki-laki itu mulai minta uang yang nggak jelas. Awalnya masih dikirimin. Tapi setelah mungkin semakin banyak si mbaknya itu telepon saya. Dan saya minta nomor teleponnya. Dan si laki-laki ini ngancem balik saya. Jadi waktu itu dia bilang,
karena saya sudah merekam tanpa izin. Nah kebetulan waktu saya teleponan sama dia, Pak Martin Simanjuntak telepon saya. Siapa Martin Simanjuntak? Pengacaranya Joshua dulu itu ya. Oke. Nah, jadi kebetulan Pak Martin Simanjuntak itu telepon saya, posisi saya masih di depan kamera. Jadi saya langsung nanyain Pak Martin, ini saya lagi diancam orang karena saya lagi merekam tanpa permisi, apakah boleh? Oh, kalau dia, kan posisi ini pelaku lagi mengancam korban dan saya yang ngerekam. Jadi kita bisa bantu. Nah, akhirnya si laki-laki ini nyalinya ciut juga. Karena kan bisa ada undang-undang yang mengatakan bahwa penyebaran video porno kan juga bisa kena undang-undang. Akhirnya laki-laki ini kan menutup HP-nya sendiri. Saya telepon, saya kejar, saya bilang saya tunggu update-annya. Ternyata tidak bisa melakukan dan akhirnya udah hilang. Enggak, kasus selesai begitu saja. Jadi tidak ada update-an seterusnya. Jadi setiap masalah itu saya selalu cross-check dan saya kejar. Dan ngelanjutin pertanyaan yang tadi tentang kasusnya Khotimah yang dari Indramayu. Waktu itu anak saya yang perempuan ke Hong Kong, jadi lebaran Cina. Dia telepon saya berkali-kali pakai nomor 00, di mana nomor 00 adalah nomor lokal yang disembunyikan. Dan saya tuh paling anti karena saya sering diteror ya sama orang-orang tertentu, diancam bahkan, jadi saya nggak mau ngangkat, saya reject terus. Tapi ini kok nomor telepon terus, saya langsung buka kamera, saya angkat. Miss Yuni masih ingat kan saya Khotimah yang dulu? Saya bilang nggak inget dok, siapa kamu? Karena saya memang nggak inget. Dari situ dia bilang, dia cerita kalau dia ada di rumah sakit jiwa. Dan di dokternya, nurse-nya itu mengatakan nggak ada yang diingat selain saya. Ini yang saya merasa sangat aneh sekali ya. Di hati dia cuma ada saya. Jadi sampai prosesnya seperti apa, jadi nurse-nya itu cuma mencari saya. Akhirnya saya ikut follow up sampai pulang, saya juga menghubungi KJRI, apakah tahu seperti ini, menghubungi agennya juga, karena sampai viral kemana-mana. Dan setelah dia pulang, itu pun banyak uang titipan. Jadi teman-teman... Setelah dia pulang dari Hong Kong, dipulangkan, ya. Nyampe Indonesia, keluarganya menghubungi saya, dan banyak juga teman-teman nitipin uang ke Khotimah ini. Saya juga sudah sampaikan Khotimah kalau kurang lebih 2 juta atau 5 juta, kurang lebih seperti itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia sampai dikirim ke rumah sakit jiwa? Apa yang terjadi menurut cerita Khotimah, dia mengatakan bahwa majikannya itu membawa dia tanpa sepengetahuan dia. Tapi dari versi agensi atau teman-teman dia, memang dia suka teriak-teriak. Secara sadar atau tidak sadar dia kayak ngamuk gitu bawahnya. Dan saya juga tidak menyelidiki lebih lanjut lagi karena saya bukan mencari siapa yang salah. Yang penting masalah ini selesai. Setelah nyampe Indonesia selesai dan dia telepon terus saya. Miss, saya sudah bekerja di Indonesia, di Jakarta. Dan saya katakan, loh ya udah syukur berarti sudah sembuh. Dan dia bilang saya mau balik lagi ke Hong Kong. Saya kira cerita saya itu sudah selesai sama Khotimah hari ini. Ternyata tidak. 2 minggu yang lalu keluarga Khotimah telepon saya lagi. Dan dia kumat lagi. Kan otomatis kalau di Indonesia saya nggak tahu harus ngubungi siapa. Dan PP2MI langsung bergerak mencari mereka dan mencari Mbak Khotimah ini. Dan saya bertanya lagi sama keluarga, ternyata adalah tekanan dari majikan. Seperti yang saya katakan tadi, majikan Hong Kong kebanyakan, walaupun tidak semuanya, membunuh tanpa menyentuh. Yang dibunuh adalah karakter. Jadi dia terus menyalahkan Khotimah. Apapun yang Khotimah lakukan adalah salah. Jadi Khotimah itu merasa bingung, akhirnya dia kayak teriak, kayak ingin menyampaikan bahwa aku itu nggak sesalah itu. Kayak makan nggak boleh, minum nggak boleh, tapi suruh kerja terus. Itu yang sempat Khotimah katakan sama saya. Kejadian aslinya saya tidak tahu, karena sekali lagi saya cuma mendengarkan dari satu pihak. Dan saya sempat mencoba untuk menghubungi agensinya, tapi sekali lagi di Hong Kong bukan ranah saya. Jadi saya itu selalu mendapatkan masalah, tidak tahu ujungnya, tidak tahu awal dan akhirnya, saya tuh cuma dapat tengah aja. Jadi awal dari mana, akhir dari mana saya nggak tahu. Dari tengah, saya cuma nguatin mental ya Pak. Saya tidak, karena saya lebih memilih ke mental, penguatan ke mental. Jadi saya selalu bilang, ya udah kamu nggak salah. Masa banyak netizen yang mengkritik saya karena saya selalu membenarkan orang salah. Tapi saya selalu berpikir bahwa ini orang sudah salah.
apakah kita akan ikut menyalahkan dia? Ini sebenarnya yang masyarakat harus tahu. Ini orang salah, maling. Udah tahu dia itu maling. Apakah kita jatuhkan lagi mentalnya? Jadi bagaimana ini orang salah untuk bangun lebih kuat lagi, bukan untuk melakukan kesalahan lagi, untuk lebih baik lagi. Itu saya pribadi. Karena saya percaya tidak ada orang sempurna. Banyak orang sukses berawal dari kesalahan. Saya percaya dengan itu. Makanya saya selalu bilang jangan pernah memandang sebelah mata pada pekerja migran yang melakukan kesalahan. Yang sukses nggak ada orang yang komen. Tapi kenapa kalau yang jelek-jelek viralnya cepat? Harusnya yang sukses itu yang harus diviralkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.